Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di sini kami akan mendeskripsikan apa itu tentang ceramah dan pidato. Sebelum dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akif Fatirian. Saya selaku moderator di sini dan rekan Saya Khairul Amrin Siahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pidato dan ceramah serta perbedaan ceramah dan pidato. Di sini saya Della Evinasari. Di sini saya yang menjelaskan tentang hambatan pidato dan ceramah dan cara mengatasinya. Perkenalkan, nama saya Anissa Badila. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidato dan ceramah. Saya Raffi Dwirendra Adi. Saya akan menjelaskan metode pidato dan ceramah menghafal atau memoritas. Saya Asep Safarudin. Saya akan menjelaskan unsur-unsur pidato dan ceramah. Mungkin itu saja, kan pasti. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu definisi dari ceramah dan pidato, pasti teman-teman tidak asing kan dengan kata pidato dan ceramah. Nah, untuk mengetahui apa sih pidato dan ceramah itu, tonton video ini sampai habis ya. See you. Oke, baik, di sini saya akan memberikan pengertian dari pidato dan ceramah. Yang pertama yaitu pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau khalayak ramai yang bertujuan untuk memberikan informasi, ide, gagasan atau pesan tertentu. Pidato umumnya bersifat satu arah, di mana pembicara menyampaikan materi dan pendengar lebih banyak menyimak. Yang kedua adalah ceramah. Ceramah adalah bentuk penyampaian pesan lisan yang bertujuan memberikan petua, nasihat, petunjuk, atau penjelasan mengenai suatu topik. Ceramah seringkali berkaitan dengan nilai-nilai, ajaran, atau pengetahuan tertentu. Ceramah umumnya memiliki nuansa edukatif dan inspiratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidato dan ceramah yang berdasarkan tujuan dan situasi, yang dimana berdasarkan tujuan itu terdapat pidato informasi, persuasif, argumentatif, dan ceramah edukasi maupun ceramah inspiratif. Yang pertama itu ada pidato informasi, yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens, dan yang kedua itu ada pidato persuasif, menyampaikan, mempengaruhi atau membujuk audiens untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, yang ketiga itu ada pidato argumentatif, yaitu menyampaikan pendapat dengan alasan dan bukti kepada audiens dengan jelas. Yang selanjutnya ada ceramah edukasi, yaitu memberikan penjelasan atau pemahaman mendalam kepada audiens terhadap suatu materi tertentu. Nah, selanjutnya ada ceramah inspiratif, yaitu atau motivatif, yaitu dia ceramah yang menginspirasikan kita untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan situasi, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh pejabat negara. Nah, yang selanjutnya ada pidato perpisahan untuk acara perpisahan dimanapun itu acara yang dilakukan. Yang selanjutnya ada pidato pembukaan atau penutup, yang dimana untuk membuka atau menutup acara secara resmi. Nah, selanjutnya ada ceramah agama yang disampaikan dalam dengan tokoh agama dalam kegiatan keagamaan. Yang selanjutnya ada ceramah pendidikan dalam lingkungan pendidikan kita untuk memberikan motivasi atau pengajaran atau pengetahuan yang dilakukan kepada audiens tertentu. Oke, baik. Pidato dan ceramah memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama pada tujuan. Pidato lebih umum dan bisa untuk berbagai tujuan seperti mengajak, melaporkan, dan menghibur. Sementara ceramah lebih spesifik, yaitu untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau ilmu. Yang kedua pada isi. Pidato bisa sangat bervariasi, sedangkan ceramah cenderung fokus pada pengembangan suatu topik yang lebih mendalam, seringkali dengan pesan moral atau nilai. Yang ketiga pada gaya dan interaksi. Pidato seringkali lebih formal dan satu arah. Ceramah bisa lebih santai dan kadang kemungkinan interaksi dua arah.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan cara mengatasi dalam penyampaian pidato dan ceramah. Hambatan yang pertama yaitu hambatan dari pembicara itu sendiri, seperti gugup dan demam panggung. Nah, di mana seseorang saat menyampaikan pidato atau ceramah terbata-bata, seperti suara gemetar, keringat dingin. Nah, cara mengatasinya tuh dengan sering-sering latihan untuk persiapan untuk penyampaian pidato dan ceramah. Yang kedua, lupa alur atau lupa materi. Nah, di sini karena pembicara terlalu menghafal bukannya menguasai, sehingga dia ketika terlalu gugup dia lupa materi yang akan disampaikan. Cara mengatasinya tuh dengan sering-sering berlatih, kuasai materi serta hafal dari kata per kata. Dan yang kedua ada hambatan dari audiens. Nah, hambatan dari audiens ini seperti kurangnya perhatian audiens. Itu juga bisa dapat mengganggu aktivitas penyampaian pidato dan ceramah. Dan cara mengatasinya itu dengan cara menarik perhatian audiens dengan pertanyaan, cerita yang menarik serta visual, dan libatkan audiens dengan pertanyaan, diskusi singkat. Terus ada gangguan dari audiens, seperti audiens yang mengobrol dengan audiens lain saat pembicaranya menyampaikan materi pidato dan ceramah. Nah, cara mengatasi itu dengan tetapkan aturan-aturan dasar, jalin kontak mata dengan audiens agar ketertiban bisa berlanjut. Terus ada hambatan teknis. Hambatan teknis itu seperti hambatan suara yang ada di sekitar kita, seperti mikrofon, suara dari luar. Baik, saya akan menjelaskan unsur-unsur pidato dan ceramah. Unsur-unsur pidato dan ceramah itu ada 5 poin. Pertama ada pembicara atau komunikator, orang-orang yang menyampaikan isi pidato atau ceramah. Kedua ada audiens atau kita bisa simpulkan dengan komunikan, orang-orang yang menjadi sasaran penyampaian. Ketiga ada isi, materi, gagasan atau pesan yang disampaikan. Keempat ada media, semacam alat bantu seperti mikrofon, slide, presentasi dan lain-lain. Kelima ada situasi atau konteks atau latar belakang tempat untuk pidato atau ceramah yang dilakukan. Baik, yang kelima adalah metode pidato dan ceramah atau memoriter, yaitu pembicara harus hafal seluruh isi saat menyampaikan. Dan metode ini ada 3 cara. Yang pertama adalah membaca naskah, yaitu menggunakan teks tertulis saat menyampaikan. Yang kedua adalah impronton, yaitu disampaikan secara spontan tanpa persiapan. Yang terakhir adalah extemporer, yaitu disiapkan garis besar lalu dikembangkan saat berbicara. Kesimpulannya, pidato dan ceramah itu disampaikan secara lisan teman-teman. Nah, pidato lebih bersifat formal dan terstruktur, serta memiliki tujuan yaitu persuasif dan informatif. Sedangkan ceramah lebih menekankan kepada audiensnya untuk mendengarkan atau menafsirkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Mungkin itu saja video dari kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Dari samal insan ila bikafadil insan, tidak dikatakan seseorang itu manusia apabila tidak memiliki kesalahan dan dosa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.